Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi jami'an syuhada as-salihin wa alaikum ashabikum al-qabban jaba abdul aqtab. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratal kurama, rekan-rekan, saudara-saudara muslimin, muslimat, nahdhiyin, nahdhiyat dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk meneruskan kajian ilmu kita dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu sebagai bekal kita mengabdi kepada Allah, sehingga sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani azakumullah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang al-firqah an-najiyah, yaitu kelompok ahlu sunnah wal jamaah yang divonis sebagai satu-satunya kelompok yang selamat. Pada edisi yang lalu ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara live karena masuknya terlambat, yaitu pertanyaannya adalah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan firqah-firqah yang bermacam-macam, kenapa tidak satu aja? Nah, di situ tetap jawabannya satu, karena itu sebagai ibrah bagi kita, agar kita bisa memilih dan memilah mana yang sesuai dengan syariatnya Rasulullah, mana yang tidak. Ya sama saja, kenapa Allah itu menciptakan ada barang, ada makanan halal, hewan halal, ada hewan najis yang haram, agar kita bisa memilih. Ya, begitu. Yang kedua jawabannya, kenapa kok ada berbagai firqah, golongan, kelompok? Itu sudah sunnatullah sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis umat terdahulu, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, bolehkah bagaimana hukumnya jika ada orang mengucapkan salam itu disingkat askum, nah begitu ya, askum atau aslam atau apa gimana, tidak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum saja, tapi disingkat askum, bagaimana ya? Kembali pada kaedahnya, ketika sudah berubah dari ketentuan syariah, maka itu sudah bukan termasuk salam lagi. Jadi bukan askum jawab waalaikumsalam, tidak, sudah dijawab, sudah tidak wajib dijawab. Dan orang yang salam dengan disingkat seperti itu tidak melakukan kesunahan bersalam. Sama kasusnya kayak kemarin waktu yang azan dirubah itu, hayya 'alas shalah hayyal falah diganti as-sholatu fi buyutikum, sholat di rumah kalian. Bagaimana azan yang seperti itu? Ya tidak, sudah dijawab, sudah bukan azan lagi namanya itu. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertemuan yang kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat urgen, yang merupakan keabsahan daripada ibadah kita, yaitu sholat. Kita akan membahas tentang fenomena yang terjadi, bahwa banyak sekali ketika kita hadir di satu majelis, kemudian didirikan sholat berjamaah, satu musola atau satu masjid dengan masjid yang lain kadang berbeda. Ada yang sholat imamnya itu pakai bismillah,
Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Ada yang enggak, Allahu Akbar langsung, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, enggak pakai basmalah. Ya, ngomongnya sih ngomongnya. Kenapa pakai basmalah? Kan di Mekah enggak pakai basmalah. Nah, niru yang di Mekah, niru yang di Madinah, kata gitu. Niru di Arab katanya. Nah, seperti itu. Banyak seperti itu. Atau yang sunnah itu, yang sesuai sunnah Nabi itu tidak pakai basmalah. Ada yang argumennya agak kencang seperti itu. Ya, sok ilmiah seperti itu. Nah, dan ini fenomena ini sudah beberapa tahun menjamur di negeri kita, di Indonesia ini. Kalau dulu rata-rata begitu jadi imam ya bismillah. Nah, sekarang mulai banyak, mulai periode awal 2000-an, tahun 2000 ini udah mulai banyak. Nah, di atas 2010 merajalela. Nah, seolah-olah yang pakai basmalah malah salah. Ya, seperti itu. Nah, ini perlu diluruskan. Sebenarnya Fatihah, orang sholat baca surah Fatihah itu pakai basmalah apa enggak? Nah, ini perlu diluruskan. Ya, sebenarnya kalau ketemu garis lurusnya tidak ada masalah ini. Kalau bagi yang ngerti, yang susah ini yang ngotot sudah ngotot tidak punya ilmu. Ilmunya katanya, ilmunya niru. Atau belajarnya dari Mbah Google, ketepatan suaranya bagus. Nah, begitu. Akhirnya jadi imam modal suaranya bagus, modal pinter lagu, nirunya kayak di Masjidil Haram lagunya. Nah, orang tertarik, akhirnya ngomong kayak benar. Nah, oleh karena itu, di sini saya tidak ingin sebagai seorang Nahdliyin tidak boleh memecah belah persatuan umat. Nahdliyin oleh Mbah Hasim, Nahdlatul Ulama dibentuk ini untuk mempersatukan, bukan untuk memecah belah. Ya, jadi walaupun kiai NU, walaupun kiai ya, pesantren asli kultural NU, kalau memecah belah tetap salah. Jangan dipecah belah umat, tapi disatukan. Caranya, mari kita luruskan dengan ilmu. Insya Allah kalau sudah sama-sama punya ilmu, maka tidak ada yang akan saling benci, tidak ada yang saling olok-mengolok, menyalahkan. Nah. Ikhwani azakumullah, untuk masalah basmalah ini dalam sholat, terutama ketika menjadi imam, ya, perlu kita sepakatkan dulu. Yang pertama, untuk urusan Fatihah yang disepakati oleh ulama, ini ulama sepakat bahwa Fatihah, surah Fatihah itu mempunyai nama Fatihatul Kitab. Ini pembuka Al-Quran, atau mengatakan Ummul Kitab. Ya. Ini sepakat juga ulama, Fatihah itu punya beberapa nama, nggak kurang dari 20 nama Fatihah itu. Ada lagi mengatakan As-Sab'ul Mathani, 7 surat yang istimewa, 7 ayat ya, yang istimewa. Ada Al-Kanzu, jadi gudang perbendaraan. Jadi kalau sampean ingin dicukupkan rezekinya oleh Allah, punya hajat, baca Fatihah. Ada Ad-Daf'u, namanya Fatihah itu, pelindung ya, takut kena musibah, baca Fatihah ya, makanya orang-orang Nahdliyin itu selalu kan mulai majelis Fatihah, ada acara monggo barokah Fatihah, semua begitu ya, tidak lepas dari apa yang diajarkan Rasulullah, apa yang dilakukan oleh para sahabat. Beliau-beliau dikit-dikit ya Fatihah, maka doa paling manjur itu ya Fatihah. Ya, tapi kalau ada orang doa baca Fatihah itu tidak gaya gitu aja. Ya, ini yang disepakati ulama tentang nama. Kemudian statusnya, ini sepakat ulama bahwa Fatihah itu makiyah. Ya, dalam artian sepakat bahwa ini makiyah. Atau ulama juga sepakat bahwa Fatihah itu turun beberapa kali. Ada di Mekah, tapi turun juga di Madinah. Pernah turun di
Madinah. Ini statusnya. Jadi kalau mengatakan Fatihah itu Makkiyah, ya benar. Mayoritas Makkiyah. Pendapat mayoritas Makkiyah. Tapi kalau mengatakan Madaniyah, ya juga benar, karena ada pendapat yang seperti itu juga. Nah, ini tentang status. Kemudian jumlah ayat 7, sepakat ulama, sepakat bahwa jumlah ayat Al-Quran, jumlah ayat Fatihah itu ada 7. Makanya disebut as-sab'ul mathani, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dalam surat Al-Hijr begitu. Sungguh telah aku berikan kepadamu 7 ayat istimewa, 7 ayat yang sangat bagus. Nah, kemudian itu kalau jumlah ayat dari surah Fatihah ada 7, sepakat. Tidak ada yang bilang 8 atau 6, tidak ada. Kalau Al-Quran, nah jumlah ayat Al-Quran ini banyak yang salah kaprah. Al-Quran ada yang mengatakan berapa itu? 6.666. Itu yang memang ada di tafsir As-Sawi, itu ada begitu. Tapi di Hasyiah As-Sawi dari tafsir Jalalain itu ada 6.666. Termasuk juga di buku SD PAI kelas 5 itu juga ada 6666 itu. Itu menunjukkan kemukjizatan Quran katanya. Tapi itu salah. Yang benar dari kitab Mauridul Dham'an, riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardoh. Jumlah terbanyak dari hitungan ayat Al-Quran itu 6.236. Saya bisa lihat di Quran yang terbitan Mujamar Jafahat Madinah yang ada penjelasan di belakangnya itu. Ya, itu ada penjelasannya. Referensinya juga ada. Mauridul Dham'an fi addi ayatil Quran. Jadi ada kitab yang khusus menerangkan tentang hitungan bilangan ayat-ayat Al-Quran. Itu ada 6.200, bukan 600, 6.236. Kembali ke masalah Fatihah. Jadi sepakat ulama 7 ayat jumlah ayatnya. Kemudian secara hukum bahwa Fatihah itu wajib dibaca pada setiap sholat, pada setiap rokaat dalam sholat. Ini pendapat yang masyhur seperti itu. Jadi kalau sholat itu 17 rakaat sehari semalam, ya berarti orang itu minimal membaca 17 kali Fatihah. Nah, saking agungnya Fatihah, makanya sampai ada ayat Al-Quran yang terbaca sedemikian banyak dalam sehari semalam, 17 kali. Karena setiap rakaat membaca. Kemudian ada basmalah. Basmalah sendiri itu apakah Quran atau bukan? Nah, kalau di pertanyaannya basmalah itu adalah Quran, ayat Quran atau tidak, maka jawabannya basmalah adalah bagian dari ayat Al-Quran. Bukan satu ayat, sebagian, ya, bagian dari ayat Al-Quran yang ada di surat An-Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah itu, jadi basmalah itu bagian dari ayat Al-Quran. Tapi pertanyaannya, apakah basmalah itu bagian dari Fatihah? Nah, beda lagi. Kalau bagian dari Al-Quran, iya. Tapi kalau bagian dari Fatihah apa bukan? Khilaf di antara ulama. Ada perbedaan. Menurut mazhab Syafi'i, adalah bagian dari ayat Al-Quran, bagian dari Fatihah, bagian dari Fatihah itu sendiri, ya, bahkan bagian dari ayat-ayat Quran, surat-surat selanjutnya. Tapi menurut Imam Malik, Abu Hanifah, bukan. Basmalah bukan bagian dari Fatihah. Ya, bukan bagian dari Fatihah. Ya, sebagian lagi malah bukan bagian dari ayat Al-Quran, bukan bagian dari surat-surat selanjutnya. Jadi setiap surat itu kan biasanya ada basmalahnya. Itu hanya sebagai pemisah saja. Sudah bukan bagian dari Fatihah, plus bukan bagian dari surat-surat selanjutnya. Jadi hanya sebagai pembatas, pemisah. Seperti itu.
Ya, ini perbedaan ulama fikih. Nah, terus bagaimana kalau masalah sholat? Ada orang sholat. Jadi sebelum saya bahas, yang mau bertanya silahkan ikuti linknya lewat Facebook LDNU Kota Denpasar. Bisa kirim nanti biar dicatat sama operator, diserahkan ke saya kalau ada pertanyaan. Ikhwani azakumullah, tentang masalah Fatihah yang pakai basmalah dalam sholat, ada ulama berselisih. Jadi pendapat ulama berselisih faham. Pertama, yang mengatakan basmalah, ini kelompok yang mengatakan basmalah bukan bagian dari Fatihah. Ada dalilnya? Ada. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim, an Anas bin Malik. Dari hadis dari Sayyidina Anas bin Malik, qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kanu yaftatihuna al-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, beliau ini memulai bacaan mereka semua dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ini hadisnya muttafaq alaih. Ini yang dibuat salah satu dalil yang dibuat dasar bahwa dalam sholat membaca Fatihah tidak perlu membaca basmalah, langsung alhamdulillah. Ini dalil yang dipakai, salah satu dalil yang dipakai oleh kelompok yang mengatakan bahwasanya basmalah tidak perlu dibaca ketika membaca surah Fatihah dalam sholat. Nah, kemudian untuk kelompok yang membaca basmalah harus basmalah, ada, mereka juga punya dalil, punya argumen. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin As-Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguh dari hadis dari Sayyidina Ubadah bin As-Samit, ya, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah dawuhnya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, muttafaq alaih. Tidak sah salatnya. Ya, tidak ada salat, artinya tidak sah salatnya bagi orang-orang yang tidak membaca Ummul Kitab alias Fatihah. Ya. Jadi kalau ada orang sholat kemudian tidak membaca Fatihah, otomatis tidak sah sholatnya. Wa fi riwayatin li Muslim ziyadah. Dalam riwayat Muslim, hadis tadi muttafaq alaih, riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Cuma di riwayat Muslim ada tambahan. Tambahnya apa? Wal basmalatu ayatun minha. Bismillah itu bagian ayat dari Fatihah. Jadi tadi disepakati bahwa Fatihah itu 7 ayat. Nah, dua kelompok ini berbeda. Satu, basmalah bukan ayat. Yang kedua, basmalah adalah ayat. Loh, katanya 7 kok beda? Iya. Berhentinya beda, akhir ayatnya beda. Kalau yang mengatakan basmalah bukan ayat Fatihah, bukan bagian dari ayat Fatihah, maka alhamdulillah ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama. Ar-Rahmanir-Rahim kedua. Maliki yaumiddin 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4. Ihdinas siratal mustaqim 5. Yang ke-6 dan ke-7 siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6 sampai situ. Ghairil maghdubi 'alaihim sampai waladhdallin itu yang ayat ke-7-nya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin itu ayat terakhir, ayat ke-7. Tetap jumlahnya 7. Kalau yang mengatakan basmalah itu bagian ayat dari Fatihah,
Maka Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, Alhamdulillah ayat kedua, Ar-Rahmanir-Rahim ayat ketiga, Maliki Yaumiddin keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kelima, Ihdinas siratal mustaqim keenam. Yang ketujuh, mulai dari siratal ladzina sampai waladhdallin itu terhitung satu ayat, yaitu ayat ketujuh. Tadi tetap jumlahnya 7. Nah, beda, kata orang Jawa itu wangkit, beda batas akhir ayatnya saja yang beda. Tapi kalau hitungannya tetap sama-sama 7. Begitu. Terus dari dua hadis tersebut, yang satunya kanu yaftatihunal qira'ah bilhamdulillah, yang satunya lagi la salata liman lam yaqra' bifatihatil kitab, wa fi riwayatin li Muslim ziyada wal basmalatu ayatun minha. Dari dua hadis tersebut kesimpulannya seperti apa penjelasannya? Nah, jadi begini. Pertama, bahwa hadis yang kanu yaftatihunal qira'ah, bahwasanya Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman itu memulai bacaan. Lafadznya artinya begitu. Kanu yaftatihunal qira'ah, mereka semua, beliau-beliau semua itu memulai bacaannya dengan alhamdulillah. Itu menurut penjelasan Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i ini ulama mazhab fikih sekaligus ahli hadis. Ya, beliau ahli segala bidang ilmu, termasuk Hujjatul Islam. Beliau itu hafal ratusan ribu hadis. Jadi kalau kepakaran beliau tentang hadis tidak diragukan lagi. Ya, beliau belum akil balik aja sudah jadi asisten pribadinya Imam Malik, ngajar kitab hadis Muwatta. Saking alimnya kan udah. Belum akil balik gitu. Beliau Asy-Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud memulai bacaan dengan alhamdulillah itu bukan memulai Fatihah dengan alhamdulillah, tapi memulai bacaan sholatnya. Ketika sholat itu memulai bacaannya dengan Fatihah, begitu ya, dengan Fatihah. Jadi mulai Fatihah begitu, baru baca surat. Bukan memulai Fatihah dengan alhamdulillah, bukan. Itu pendapat penjelasan Asy-Syafi'i, begitu. Kayak orang itu mulai bacanya dengan alif lam mim. Nah, begitu, kalau begitu. Memulai bacaannya dengan Toha, misal begitu. Jadi nyebut ayat pertamanya, nyebut ayat suratnya, surat alhamdulillah, begitu. Jadi yang dimaksud sekali lagi menurut Asy-Syafi'i, yang dimaksud oleh memulai, beliau semua memulai bacaannya dengan alhamdulillah adalah memulai bacaan sholat dengan Fatihah, bukan memulai bacaan Fatihah dengan alhamdulillah. Beda tipis. Yang kedua, menurut riwayat ya, dari sahabat Nabi, yaitu Sa'ad bin Jubair, dari jalur Sayyidina Ali bin Hasan, ya, bin Hasan bin Abdu, dari Sulaiman bin Al-Ash'ab, dari Abbad bin Musa, dari Abbad bin Al-A'wam, dari Syurek, dari Salim, bahwa ketika Rasulullah SAW beliau itu di Mekah sholat, mengeraskan bacaan beliau Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, dengan nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pada waktu itu ada seorang dari Yamamah yang bernama Musailamah Al-Kadzab, itu mengaku sebagai nabi di ujung-ujung akhirnya. Dia itu dijuluki itu digelar, ya, punya gelar, punya julukan alias dengan nama Rahman juga. Jadi Musailamah itu memproklamirkan diri dengan nama Ar-Rahman.
Akhirnya ketika Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim, seolah-olah nyebut namanya Ar-Rahman Musailamah itu. Akhirnya diece, diece itu dibully sama penduduk Mekah yang pada waktu itu belum Muslim. Ya, itu dibully, wala Muhammad ngakunya jadi Nabi, jebul-jebule itu. Ternyata kalau sholat nyebut-nyebut namanya Musailamah juga. Berarti tinggian Musailamah dong. Muhammad itu sama Musailamah, kedudukan nabinya. Nah begitu. Akhirnya karena diece seperti itu, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk mengsirkan, membaca pelan bismillahnya. Jadi bismillahnya dibaca pelan, tidak dikeraskan. Nah, seperti itu. Demi menghindari ejekan, bulian dari orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu. Jadi asal muasalnya kenapa bismillah akhirnya disamarkan, tidak dibaca dengan keras dalam sholat. Ya tadi dari riwayat Syurek dari Salim tadi hadisnya seperti itu. Kemudian kesimpulan lagi dari dua hadis tersebut, baca basmalah, ya, membaca surat basmalah itu ada beberapa ketentuan, ada beberapa kategori pendapat. Satu, bahwa dalam sholat basmalah dibaca keras, ya, itu dikeraskan saja. Basmalah dikeraskan pada saat sholat maghrib, isya, subuh, sholat yang malam. Zuhur, asar baca pelan. Bukan hanya basmalahnya, sak fatihahnya, sak surat. Tapi dalam sholat yang bacaannya keras, fatihah, dalam sholat yang bacaannya keras, maka basmalahnya dibaca keras bersama surah fatihahnya. Itu sepakat ulama, sepakat kalau yang ini. Ya. Untuk bacaan yang pelan seperti zuhur asar, maka basmalah dibaca pelan juga. Seperti itu. Kemudian pendapat kedua, untuk basmalah saja itu harus dibaca pelan semua. Mau sholatnya itu siang, zuhur asar, atau maghrib, isya, subuh, malam yang biasanya keras, walaupun bacaan fatihah dan suratnya keras, basmalahnya tetap dibaca pelan. Ini pendapat kedua. Beda. Yang tadi keras ketika suaranya keras, pelan ketika waktunya pelan. Yang kedua, mau keras mau pelan, mau sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, semua bacaan basmalah harus pelan. Ini pendapat kedua. Yang ketiga, bacaan basmalah itu tidak terbaca sama sekali. Artinya orang sholat tidak baca basmalah. Kenapa? Karena pendapat yang diikuti adalah yang menganggap basmalah bukan bagian dari Fatihah. Dan ini diperlukan, ya, jalur riwayat yang dia terima. Jadi ngajinya ngaji sama siapa, riwayatnya siapa, kemudian basmalah tidak pakai. Ada jalur riwayat, jalur sanad Al-Qur'annya memang dia tidak pakai basmalah. Seperti itu. Nah, kalau memang dia terima dengan jalur seperti itu, muttasil sanadnya sampai Rasulullah, dia belajarnya dari guru yang memang tidak membaca basmalah dengan sanad yang mutawatir sampai ke Rasulullah, ya monggo, sholatnya tidak pakai basmalah, karena itu yang beliau terima, yang dia terima. Nah, begitu. Ada. Ya. Ini ketentuan penjelasan dari kesimpulan tersebut. Nah, otomatis akan memberikan penjabaran dari keterangan di atas, akan menimbulkan beberapa hukum. Pertama, yang jadi masalah kalau ada orang
Nahdliyin, Syafi'iyah, madhabnya fikihnya. Dia nerima qiraat, ngajinya juga dari orang yang pakai basmalah, Fatihahnya. Kemudian bermakmum kepada orang yang tidak pakai basmalah. Ya, tidak pakai basmalah dia. Begitu Allahu Akbar, imamnya tiba-tiba langsung Alhamdulillah. Makmumnya meyakini bahwa basmalah bagian dari Fatihah sesuai hadisnya Imam Muslim tadi. Wal basmalah itu ayatun minha tadi itu. Nah kalau begitu bagaimana? Konsekuensi hukum fikih berlaku. Sholatnya orang tersebut tidak sah bermakmum kepada orang yang tidak pakai basmalah tadi. Karena meyakini bahwa basmalah ayatnya Fatihah. Berarti dia seolah-olah meyakini bahwa sholatnya imam itu kurang bacaan Fatihahnya. Seperti itu. Ya. Akhirnya, ini kok kayak gangguan sinyal rupanya ini. Enggak. Nah, akhirnya dia kan meyakini sholatnya imam tidak sah. Loh, imamku kok tidak baca basmalah? Ya berarti kan dia meyakini, oh tidak sah imamku ini. Lah kok bermakmum? Ya tidak sah juga sholatnya. Karena syaratnya orang bermakmum itu harus meyakini bahwa sholatnya imam sah. Ya. Jadi kalau bermakmum pada orang yang diyakini bahwa tidak sah, tidak boleh. Sama kasusnya kayak ada orang, ini orang ini tidak wudhu, batal tadi. Lah kok ngimami? Tidak boleh kita bermakmum. Kasusnya sama seperti itu. Nah, itu yang pertama hukum fikih. Kemudian kalau orang yang meyakini bacaan bahwa Fatihah itu tidak pakai basmalah, kebalik sekali dibalik. Kalau tadi imamnya tidak pakai basmalah, makmumnya pakai basmalah. Bagaimana? Tidak sah. Tapi dibalik, imamnya pakai basmalah, makmumnya tidak pakai basmalah, dibalik. Nah, hukumnya bagaimana? Nah, kalau begitu sah. Ada imam, begitu takbir, ya doa iftitah, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di belakang makmumnya ada yang tidak pakai basmalah. Dari gurunya seperti itu, dia ngajinya dengan sanad mutasil mutawatir bahwa Fatihahnya tidak pakai basmalah. Bermakmum pada orang yang pakai basmalah. Salatnya gimana? Sah. Tetap sah. Nah, begitu. Ini konsekuensinya begitu. Jadi kalau makmumnya pakai basmalah, imamnya tidak pakai basmalah, tidak sah. Ya. Imam tidak basmalah, makmum basmalah. Yakin bahwa basmalah Fatihah, tidak sah. Kalau dibalik, makmumnya yakin basmalah, imamnya tidak yakin basmalah Fatihah. Artinya imam basmalah, makmum tidak basmalah. Bagaimana? Tetap sah. Itu konsekuensi kedua. Makanya jadi imam itu ya harus alim. Kenapa? Harus alim dan bijaksana, jangan semena-mena. Mentang-mentang dia gurunya dulu waktu ngaji memang dari awal sudah diajari oleh guru dengan sanad yang tanpa basmalah Fatihahnya. Ketika jadi imam, wong guruku, aku dari guruku dengan sanad mutasil sampai Rasulullah tidak pakai basmalah, ya sudah, aku tidak pakai basmalah. Tidak peduli makmumnya pakai basmalah atau tidak. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ini imam songong namanya, arogan. Kasihan makmumnya. Kalau ada yang meyakini Fatihah itu ada basmalahnya, maka tidak sah sholatnya. Nah, gitu. Makanya dulu di Mekah itu, di Mekah dulu awal tahun 900-an Masihan, sebelum dipugar seperti yang sekarang ini Masjidil Haram, ya, itu ada tempat imamnya dari madhab Maliki, ada sendiri di belakang Hijr Ismail. Imamnya dari madhab Hanafi. Imam Maliki itu di dekatnya Rukun Yamani. Itu ada tempat, ada naungannya kayak payon, ada payonnya, ada naungannya itu tempat imamnya.
Madhab, jadi kalau sholat duhur misal, sholat duhur, ya, sholat madhab Ahmad, ya, yang madhab Ahmad saja yang sholat, yang lain tetap tawaf tetap apa, selesai ganti madhab Maliki yang sholat, madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Hanafi dan seterusnya. Di Madinah juga ada mihrabnya Imam Syafi'i, tempat ngimaminya madhab Syafi'i, tempat ngimaminya madhab, beda-beda tempat ngimaminya, diumumkan. Dan itu sudah bertahun-tahun sampai akhirnya kemudian ketika negara Saudi Arabia terbentuk, disatukan. Jadi kayak pecah belah, kayak ndak rukun ini. Masa sholat aja gantian 4 kali, maghrib 4 kali, asar 4 kali. Nanti begitu terus, ndak rukun kayak jadi. Akhirnya dibentuklah Dewan Kelembagaan Masjid Haramain. Ya, sekarang ketuanya Abdurrahman Stis, itu ketua lembaganya sekarang itu. Tapi dulu dibentuk, kemudian yang dipilih yang jadi imam Masjidil Haram itu yang ngerti fikih luar biasa. Artinya 4 mazhab mereka menguasai. Jadi ketika wudhunya tidak hanya satu mazhab dia. Wudhu sekira menurut seluruh mazhab sah. Wudhu sekira dengan seluruh madhab dianggap sah. Contoh, madhab Syafi'i itu kalau ngusap kepala itu sunatnya set gitu toh, wajibnya walaupun 1 helai rambut udah sah, artinya cet dicelup diset gitu toh sah. Madhab Hanafi paling tidak 1 gini, nah begini, basahi diusapkan begini, ya, itu madhab Hanafi. Maliki laki diusap seret ke belakang, balik ke depan. Nah, itu mazhab Maliki. Maka imamnya ketika wudhu, dia ikut mazhab Maliki ketika basuh kepala, seret, belak, begitu. Maka seluruh pendapat ulama sah, begitu kan? Nah, begitu. Ketika sholat baca Fatihah sama. Ya. Bagi yang baca basmalah, bermakmum pada orang yang tidak baca tidak sah. Oh, berarti harus pakai basmalah sehingga bisa diikuti oleh siapapun. Jadi semua orang yang sholat di belakang imam ini menganggap imam sempurna sah sholatnya dengan seluruh madhab. Nah begitu. Itu dulu. Kenapa? Ulamanya bijaksana dulu Mas Yan. Jadi imam yang sekira alim menguasai seluruh madhab sehingga sholatnya tidak dipolemikkan, tidak dipermasalahkan oleh golongan manapun. Semua menganggap sah. Itu dulu. Sekarang, maaf kalau ngeritik, Masjidil Haram tidak seperti itu sekarang. Imamnya, saya agak songong kalau dibilang. Ada yang tidak pakai basmalah total langsung. Nah terus bagaimana Pak kalau kita umroh, kita haji sana? Ikut mazhab lain, jangan ikut mazhab Syafi'i, ikut mazhab Hanafi. Seperti itu. Nanti wudhunya cara Hanafi juga. Wudhunya cara Hanafi. Seperti itu. Biar aman sampean. Nah begitu. Kalau ikut mazhab Hanafi susah sampean. Tawaf batal terus. Tawaf itu laki perempuan campur, kesenggol batal. Syafi'i wudhu lagi. Tidak selesai tawafnya. Keluar masuk wudhu. Ikut Hanafi. Ya, kesenggol tidak apa-apa. Begitu aja. Bukan kita yang megang. Kesenggol. Kepegang bukan dipegang. Dipegang bukan memegang. Jadi kalau ada orang, kita wudhunya cara Hanafi, ada orang perempuan megang kita, tidak batal kita, mungkin kita tidak megang. Nah seperti itu. Makanya kan imam itu harus bijaksana. Jangan songong, jangan arogan. Mentang-mentang tidak pakai basmalah, tembak. Apalagi kalau sampai memaksa orang lain. Sholat tidak pakai basmalah, harus tidak pakai basmalah, tidak boleh begitu. Jadi intinya, kesimpulan yang ketiga dari hukum itu, bahwa orang yang baca Fatihah atau bahkan baca Quran tanpa guru, tanpa sanad, itu hukumnya haram. Loh, kok haram Pak? Iya. Jadi tidak boleh ibadah itu niru-niru, lihat itu langsung niru, tidak boleh. Kecuali langsung niru Nabi. Nah kita tidak ditutupi Nabi. Ya harus ada jalur periwayatan yang mutawatir, yang mutasil kepada kita.
Makanya kan Fatihah itu bukan Fatihah, Al-Quran itu diturunkan atas 7 huruf, 7 dialek ya. Kata Rasulullah bahwasanya unzil kitab ala harfin wahid, Al-Quran itu diturunkan atas 1 dialek. Dialek apa? Dialek Quraisy. Walam azal astaziduhu, dan aku tidak henti-henti minta sama Allah, jangan 1 dialek ya Allah, umatku yang lain bingung nanti bacanya ya. Walam azal astaziduhu ya, kata sab'atu ahruf, sampai akhirnya oleh Allah disempurnakan menjadi 7 dialek. Makanya dalam Fatihah sendiri kan ada yang Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, ada yang Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin pendek, ada yang Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, ada begitu. Ada siratal ladzina, ada sirat pakai sin sirata, ada zurata dan sebagainya. Ini kenapa? Karena dialek yang berbeda tadi, dan itu butuh guru. Bahwa Al-Quran itu harus digurukan. Tidak bisa Al-Quran itu tiru-tiru. Belajar Al-Quran dari Mbah Google tidak bisa. Ngaji Quran online dari enggak sekarang itu tidak bisa. Kenapa? Jibril saja ngajar Rasulullah itu langsung depan. Itu gurunya Jibril, muridnya Rasulullah, apalagi gurunya Ustadz zaman sekarang, zaman now, muridnya kayak kita-kita, ya lebih harus ngadep ya. Makanya program Al-Quran daring, belajar Al-Quran dengan online itu sangat menyalahi aturan ya, sangat menyalahi aturan. Saya adalah orang yang tidak setuju dengan program seperti itu. Tidak semua bisa di online kan, tidak semua ilmu di online kan, seperti itu. Nah, sekali lagi, kalau orang membaca Al-Quran sesuai sanad yang dia terima, mau pakai basmalah, mau tidak pakai basmalah, monggo, silahkan, tidak apa-apa. Sebaliknya, kalau dia jadi imam, maka harus bijaksana agar bisa mengakomodir seluruh jamaah, baik yang meyakini basmalah Fatihah atau basmalah bukan Fatihah. Kalau tidak mau keras, silahkan baca sir, baca pelan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nah, silahkan, tidak apa-apa. Yang penting basmalah terbaca. Itu namanya bijaksana. Nah, seperti itu. Dan seorang imam itu juga dituntut mengerti tentang hukum-hukum fikih. Jadi biar tidak ngawur, tidak hanya modal suara dan lagu. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan, silahkan sebelum ditutup. Oke, silahkan. Ingin tanya Pak Yai, gimana kita juga sering dengar ketika imam selesai baca Fatihah waladhdallin, ada sebagian yang amin, ada yang tidak. Itu gimana penjelasannya Pak Yai? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Untuk masalah amin, bacaan amin setelah selesai Fatihah, itu hukumnya sunnah ya. Sunnah membaca amin, baik Fatihah dibaca di luar sholat, jadi kita baca Quran sendiri, wal maghdubi alaihim waladdallin, amin, itu sunnah. Karena aminnya orang yang membaca Fatihah, selesai membaca Fatihah, itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, apalagi dalam sholat. Sehingga Rasulullah mengatakan, apakah kalian tidak mau amin kalian, doa kalian bersamaan dengan doanya malaikat. Jadi kalau ada imam baca waladdallin, amin, imamnya baca amin, makmumnya juga baca amin. Bahkan dalam mazhab Syafi'iyah, kalau kita sekitar ada orang makmum baca Fatihah karena dia itu sadar, saya ini sudah tua, kalau membaca Fatihah nunggu selesai Fatihahnya imam, tidak nututi, apalagi sholat tarawih. Kalau sholat tarawih agak ada yang cepet-cepetan gitu ya, nah, kan banyak itu, walaupun itu salah. Tarawih kok kebut-kebutan.
Umpama ada imam bacanya tarawih itu Fatihah biasa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, dan seterusnya. Tapi suratnya curang imamnya nih, enggak mau panjang. Allahu Akbar, amin, inna a'tainakal kautsar. 3 ayat. Sini baca Fatihah bismillah, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imamnya otomatis ruku. Karena memang pendek suratnya. Ya. Maka dianjurkan Syafi'iyah loh ya, mazhab Syafi'i, fikih Syafi'iyah. Makmum baca Fatihah bersama imam. Imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nah, makmumnya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, seterusnya. Imamnya waladhdallin, makmumnya ihdinas siratal mustaqim. Nah, apa ini? Tetap makmumnya baca amin. Amin, habis amin lanjut siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi imamnya baca surat pendek, nututi tetap. Nah, begitu, sunnah. Ya, jadi bacaan amin makmum yang sedang membaca Fatihah karena waladhdallinnya imam, itu Fatihahnya makmum tersebut tidak terputus, langsung lanjutkan. Itu saking sunnahnya bacaan amin. Nah, begitu. Jadi ini solusi bagi yang imam, kalau ngadepi imam yang agak ruce kata orang Madura, agak curang ini, imamnya tidak mau panjang-panjang suratnya, entahkan tidak mau panjang atau tidak apal yang lain, biar cepat. Ya, tembak pertama idza jaa atau inna a'taina, keduanya pasti kulhu. Nah, begitu. Salat tarawih. Ini untuk mensiasati biar nututi Fatihah. Fatihah dibaca awal bersama imam biar nututi. Itu caranya seperti itu. Mau nutut mau tidak nutut, kalau imam sudah waladhdallin tetap ikut amin, lanjut lagi Fatihahnya. Begitu. Oke. Ada lagi mungkin yang lain? Ada ya? Untuk yang online. Oh, ini Japri ini. Ustadz, saya ini sering sebelum kajian ini, imam saya tidak pernah baca Fatihah, Ustadz. Allahu Akbar, langsung Alhamdulillah, tidak pakai jeda. Dalam kurung tidak pakai jeda, berarti langsung tidak ada basmalah ini. Selama ini saya sholat di musola, di musola bukan masjid, di musola samping rumah saya. Ya seperti itu semua imamnya. Lah terus gimana saya, Ustaz? Polemik. Kalau tidak sholat di musola, dikira tidak mau ke musola, nanti dicap lagi tidak mau jamaah, begitu kan? Kalau sholat di musola, saya meyakini basmalah adalah bagian dari Fatihah. Imamnya nyata-nyata tidak pakai basmalah, berarti kan tidak sah sholatnya imamnya menurut saya. Begitu kalau dijabarkan itu. Ya berarti tidak sah juga sholat saya. Pilih mana, Ustaz? Ya seperti saya katakan tadi jawabannya, bahwa imam itu harus bijaksana. Ini salahnya imam arogan kayak gini nih. Ya, mementingkan kelompoknya tanpa melihat sesama saudara muslim. Orang disuruh sesama muslim, nah begitu, harus rukun. Tapi dia sendiri bikin gara-gara. Ini imam yang kayak gini nih, ini takmir, tugasnya takmir yang harus mengingatkan. Ya. Makanya pakai basmalah siapapun bisa nerima. Tapi kalau tidak pakai basmalah ada yang tidak bisa nerima, itu loh. Nah, untuk kasus ini bapak atau ibu tidak tahu saya. Ya, bapak atau ibu yang penanya ini bagaimana nyikapi? Kalau bapak ibu takut dianggap atau dicap sebagai orang yang anti musola, anti bersosialisasi, ya sudah sholatnya di musola. Bermakmum sama orang itu, iya. Dia imam takbir Allahu Akbar sampai takbir, tapi jangan makmuman. Tapi sama resikonya harus ikut pada takbir pertama. Artinya jangan sampai masbuk. Jadi biar bisa ngikuti. Begitu Allahu Akbar, usolli misal apa ya? Salat maghrib katakan. Maghrib, Allahu Akbar. Imamnya baca Fatihah sampai baca Fatihah pelan. Tidak pakai makmuman loh ya. Jadi ini bukan makmuman, eto-eto, apa eto-eto itu? Pura-pura. Ya, pura-pura berjamaah, padahal tidak.
Kan munafik, bukan munafik. Ini namanya apa? Daf'an li arsinatil juhal. Demi menghindari ucapan tuduhan orang-orang yang tidak ngerti. Kita sudah benar kok dianggap salah. Oh itu kurang aja, tidak pernah ke musola itu, tidak pernah sholat berjamaah itu orang, begitu kan? Orang yang mengatai saudaranya Islam kayak gitu, mencaci seperti itu dosa. Tapi yang bikin dia berbuat dosa ya kita juga yang tidak sholat di musola. Jadi untuk menghindarkan agar saudara kita tidak berbuat dosa dengan ucapannya, kita ya etok-etok katanya itu, pura-pura ikut berjamaah. Kalau imamnya tidak bisa diingatkan untuk basmalah, itu cara satu-satunya, ya, cara satu-satunya agar tidak dicap anti jamaah. Walaupun hakikatnya kita tidak berjamaah. Imam baca fatihah, imam baca surat, imam ruku, kita ruku, begitu. Jadi bukan bermakmum, ya, mufarokoh, misah dari imam, tapi muafakoh, mencocoki gerakannya. Jadi gerakannya aja kayak sama, padahal tidak bermakmum. Niatnya tidak bermakmum. Itu kalau takut dicap. Tapi kalau sudah bisa ingatkan, Pak, mohon baca fatihah pakai basmalah aja, malah meskipun sir, biar semua bisa nerima. Nah, begitu. Makanya sama tahu itu di YouTube ada itu Abdurrahman Sidis ketika ngimam di Istiqlal salat Jumat pakai basmalah dia. Rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim, terang jelas. Rakaat keduanya Bismillah juga, walaupun ada yang mengatakan sir juga. Kenapa? Karena dia makmumnya orang Indonesia yang mayoritas meyakini basmalah bagian dari Fatihah. Begitu. Jadi itu namanya bijaksana. Ya, seperti itu. Dan ini berlaku pada seluruh khilafiyah yang ada. Jadi orang yang di depan mau jadi ustadz, mau jadi imam, mau jadi kiai, kalau pemimpin itu harus bijaksana sehingga membawa teduh dan tentram kepada jamaahnya, pengikutnya. Ya, tidak benar saya katakan tadi kalau ada walaupun kiai NU kok mecah belah, itu tujuannya bukan mecah belah, agar bisa bersatu. Duduk masalahnya apa? Basmalah, mau sir silahkan, yang penting sudah diterima. Ngerti loh. Terus tidak ada udah. Satu ini aja. Oke. Jadi kalau menghadapi keadaan kayak gitu ya gitu caranya. Udah. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertemuan kita alhamdulillah semoga bisa jelas. Kalau ada yang kurang jelas bisa kirim pertanyaan lewat LDNU Kota Denpasar. Nanti sama operator admin disampaikan sama saya biasanya. Jawabannya gimana? Ya dijawab secara via Facebook juga mungkin seperti itu. Nah, semoga ini bermanfaat dan semoga kita semua yang hadir, yang mendengarkan, yang menyimak dimanapun berada, dipanjangkan umur sehat walafiat, dimudahkan rezekinya zahir batin, diperbaiki akhlaknya, akhlak keluarganya, sehingga menjadi kebanggaan Rasulullah baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. minal iman in hadu